kaki kemegahan Gunung Putri, berdiri sebuah desa yang terus tumbuh, terus bergerak, dan tak pernah berhenti melangkah maju. Inilah Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Desa dengan keberagaman penduduk, dinamika aktivitas harian, dan semangat kebersamaan yang menjadi nafas kehidupan warganya. Dari tahun ke tahun, pembangunan desa tak pernah berhenti. Jalan diperkuat, saluran diperbaiki, fasilitas publik dibenahi, semuanya untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan siap menatap masa depan. Menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks, Desa Gunung Putri hadir dengan terobosan pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan sampah yang baik, serta upaya bersama menjaga kebersihan, menjadi fondasi desa yang sehat dan berkelanjutan. Karena kami percaya, desa yang bersih melahirkan kehidupan yang lebih baik. Di era digital ini, Desa Gunung Putri tak ingin tertinggal. Digitalisasi pelayanan diterapkan untuk menghadirkan proses yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih efisien. Data desa yang akurat dihadirkan melalui data desa presisi, sebuah langkah nyata menuju desa modern, desa yang bergerak maju, menyesuaikan zaman, dan terus berinovasi. Bagi kami, setiap warga adalah amanah. Karena itu, pelayanan sosial dan bantuan hukum terus diperkuat, pendampingan untuk masyarakat yang mengalami kesulitan, perlindungan bagi mereka yang membutuhkan, menjadi wujud nyata hadirnya negara di tingkat desa. Anak-anak adalah masa depan desa. Karena itu, kesehatan ibu dan balita menjadi prioritas utama. Posyandu ditingkatkan, pelayanan diperluas, dan edukasi gizi digencarkan, agar setiap anak tumbuh sehat, kuat, dan siap menjadi generasi emas Desa Gunung Putri. Dengan inovasi, gotong royong, dan komitmen yang kuat, Desa Gunung Putri terus melangkah, menatap masa depan yang lebih maju, modern, dan berkelanjutan. Saya Kepala Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, siap menjadi juara Anugerah Gapura Sri Baduga dan siap mewakili Provinsi Jawa Barat di Lomba Desa tingkat nasional. Tetap semangat dan tetap satu komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin para dewan juri, saya tidak pakai sepatu karena baru operasi sehingga tidak bisa menggunakan sepatu dan tidak bisa berdiri. Dan mohon pengertian dari para peserta, sahabat-sahabat, kepala desa yang lain. Yang saya hormati Bupati Bogor dan Pak Sekda Bogor beserta kepala-kepala dinas dan Dewan DPRD Kabupaten Bogor beserta jajaran. Yang saya hormati para kepala pemerintah daerah dari 4 kabupaten di Jawa Barat, serta para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Daman Huri, Kepala Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya menjadi Kepala Desa periode pertama, jabatan 2019 sampai 2027. Izin menyampaikan para dewan juri yang saya hormati, pemaparan ini menggunakan data desa presisi atau data desa berbasis data atas kolaborasi dari IPB University dan pemerintah Desa Gunung Putri disupport oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Desa Gunung Putri adalah satu desa yang dahulunya bukanlah apa-apa. Saya masuk menjadi kepala desa 2019, alhamdulillah
semakin terus-menerus menjadi sebuah desa yang terus bergerak untuk maju dan tampil menjadi desa terbaik di Kabupaten Bogor. Luas desa seluas 2.299 hektar, terdiri dari 4 dusun, 14 RW dan 46 RT. Tipologi desa adalah desa industri dengan jumlah industri 92 perusahaan. Selanjutnya IDM kita yang dengan penduduk sebanyak 23.120 jiwa. Data ini sudah masuk ke dalam data desa presisi dengan jumlah kategori jumlah keluarga dan lain-lain, bisa dilihat di tabel di dashboard desa dan bisa juga dilihat di Kabupaten Bogor. Jadi data-datanya tersaji secara otomatis di data desa presisi ini. Dengan jumlah jiwa kata keluarga 6.060 keluarga, sehingga dari 23.120 jiwa ini memang berpenduduk heterogen dari suku bangsa yang ada di Indonesia, ada di Desa Gunung Putri. Dewan juri yang saya hormati, IDM Desa Gunung Putri 2019 baru daerah desa berkembang. Pada saat COVID-19, Desa Gunung Putri berlari cepat sekencang-kencangnya dalam gerbong perubahan desa menuju desa terbaik. Alhamdulillah selama 2 tahun Desa Gunung Putri loncat dari desa berkembang menjadi desa mandiri. Di tahun 2021 dan mendapatkan penghargaan dari Pak Gubernur saat itu. Dewan juri yang saya hormati, selain itu ada semacam kolaborasi di antara masyarakat dan desa yang ada dengan bagaimana kami menempatkan dari perangkat-perangkat desa yang ada di Desa Gunung Putri adalah anak-anak muda, generasi muda yang turut serta menggawangi, memanajemeni ini desa sehingga desa menjadi desa terus berkembang untuk melangkah maju ke depan dengan jumlah persentase dari anak-anak kita yang ikut serta di dalam pemerintahan sebanyak 20% ikut di dalamnya adalah generasi-generasi muda warga Desa Gunung Putri. Adapun untuk melanjutkan percepatan akselerasi di dalam pembangunan, tentu saja pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, sampai hari ini sudah terbentuk 30 lembaga desa yang ada di Desa Gunung Putri yang saling bersinergi di dalamnya, saling bahu-membahu untuk menjadi desa terbaik dan percepatan dari pembangunan desa ini dengan adanya 30 lembaga desa yang dibentuk dari 2019 sampai 2025 ini. Para dewan juri yang saya hormati, tentu saja kolaborasi di sini akan melahirkan satu kekuatan baru di dalam pembangunan desa. Maka untuk menyambut era digitalisasi, mau tidak mau peran serta dari anak-anak muda harus tampil di dalamnya sehingga menghadirkan desa yang memiliki teknologi yang mampu menjawab tantangan zaman dan menyambut generasi emas di 2045. Dengan Smart Village yang ada, Smart Village Desa Gunung Putri pernah dipaparkan di hadapan Pak Gus Menteri saat itu. Dan kita mendapatkan wejangan dari beliau dan mengapresiasi langkah-langkah dari Smart Village Desa Gunung Putri. Data bisa dilihat di data terlampir. Dewan juri yang saya hormati, permasalahan yang ada tentu saja setiap desa memiliki permasalahan. Bagaimana kita mengidentifikasi cepat permasalahan-permasalahan untuk mendapatkan langkah-langkah solusi yang cerdas menghadapi permasalahan tersebut. Dengan adanya bantuan dari data desa presisi yang ada, ini menambah sedikit banyak membantu bagaimana kita bisa mengantisipasi dari mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Permasalahan pertama adalah di bidang Kaptibmas. Di Desa Gunung Putri, desa yang semi kota, berbatasan dengan Jakarta, adanya balap liar, tawuran, pencurian, dan narkoba yang begitu marak di tahun 2019 saat saya belum menjabat. Permasalahan inilah
yang akan membawa dampak ke depan. Bagaimana selanjutnya solusi yang ada? Tentu saja solusi yang ada harus kita berikan kepada permasalahan tersebut. Solusi di bidang Kamtibmas, maka kami membuat room control dengan jumlah CCTV dari 64 CCTV yang aktif seluruh pelosok desa yang ada di Desa Gunung Putri. Pembiayaannya dari bantuan Kabupaten Bogor, satu desa 1 miliar. Jadi Kabupaten Bogor tahun yang lalu mendapatkan 1 miliar di luar dana desa. Nah, mendapatkan bantuan keuangan. Sekarang terima kasih kepada Pak Rudi sebagai Bupati Bogor, kabarnya akan dinaikkan akselerasi pembangunan desa ini menjadi 1,5 miliar di tahun 2026 ini. Pemasangan CCTV yang 64 titik seluruh desa ini, alhamdulillah menjadi salah satu bagian solusi terbesar. Bisa terdeteksi kenakalan-kenakalan remaja, tawuran, beserta dengan peredaran narkotika pernah kami menangkap lewat CCTV tersebut. Selanjutnya, selain itu solusi inovasi itu ada ronda malam. Nah, ronda malam ini di Desa Gunung Putri ada jumlah 56 linmas sedesa Gunung Putri, di mana terkoneksi di dalam sebuah komando 3 pilar. Kantor 3 pilar ada di desa, di mana peran serta kepala desa, kemudian Bimas dan Babinsa itu sangat berperan aktif bagaimana dengan Danrul Limas untuk mengatur seluruhnya dari perkembangan ataupun perjalanan serta patroli yang ada di Desa Gunung Putri. Selanjutnya di bidang selain dari solusi Kamtibmas, yaitu dampak nyata dari Kamtibmas, ini terlihat bagaimana tahun 2021 sampai 2025 narkoba, balap liar, tawuran dan pencurian itu bisa didata di dalam data yang terlampir di Dewan Juri, dan ini bisa diakses lewat data desa presisi. 2021 sangat tinggi, kemudian 2025 hampir nol yang ada. Inilah dampak nyata yang ada dari problem tersebut. Kemudian di bidang pendidikan, permasalahan di bidang pendidikan adanya kurang literasi, kemudian buta huruf Latin, putus tidak sekolah atau buta huruf hijaiyah. Inilah daripada permasalahan-permasalahan di bidang pendidikan. Solusinya adalah program kesetaraan pendidikan kejar paket. Kejar paket melibatkan pihak-pihak yayasan dan desa melalui Karang Taruna dan lembaga-lembaga yang ada yang terkait pendidikan di Desa Gunung Putri. Kemudian solusi yang kedua, perpustakaan digital. Perpustakaan digital Desa Gunung Putri mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian, Pustaka Kementerian Pertanian. Ada 24 taman baca dari 14 RW yang ada di Desa Gunung Putri dengan pusat lembaga taman baca di Desa Gunung Putri. Kemudian di bidang pendidikan selanjutnya adalah Sama Duha. Satu program, satu masjid, 2 hafid akan lahir di Gunung Putri, 24 hafid-hafizoh melalui masjid-masjid yang ada di Desa Gunung Putri. Dampak nyatanya sangat signifikan. Tahun 2021 sampai 2025 ada peningkatan. Data terlampir di data desa presisi atau di buku best practice yang ada di hadapan para dewan juri. Kemudian di bidang permasalahan kesehatan, bayi, balita, stunting, perilaku hidup bersih dan sehat. Solusinya adalah kampung ramah lingkungan tingkat RT. Di Gunung Putri, KRL atau kampung ramah lingkungan yang tertinggi se-Kabupaten Bogor, terbesar dan mendapat penghargaan dari Kabupaten Bogor. Di dalamnya untuk penataan lingkungan, kebersihan dan lain-lain ada di dalamnya. Kemudian program Desa Zero Stunting. Solusi dari ini semua sudah menjadikan hal yang baik untuk perkembangan zero stunting. Ditambah lagi program dengan makan B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah desa. 2021 bisa dilihat dari grafik nyata dampaknya. Kemudian 2025 stunting tinggal 3, Pak. Dan ini merupakan kerja keras
dari seluruh kader-kader Posyandu dan stakeholder yang ada. Kami menyajikan data, kami menyajikan satu perkembangan permasalahan yang tadinya berdampak yang negatif menjadi positif ke depan. Kemudian bidang pengolahan sampah, permasalahan buang sampah sembarangan, kemudian sampah tidak dikelola. Solusinya ada satu induk bank sampah induk di desa, ada 26 unit bank sampah unit di tiap-tiap RT. Ini sampah organik. Sampah organik ini kita sudah memiliki mesin, di mana mesin itu nanti masukkan SOD sisa organik dapur, kemudian akan menjadi bubur, buburnya diberikan kepada BSF, BSF akan melahirkan adanya magot, magot diberikan ke peternakan, ke perikanan, kasgotnya menjadi pupuk organik yang jatharanya sangat tinggi sekali. Dampak nyatanya 2021 baru sedikit, kemudian 2025 tambah sangat banyak. Ini merupakan satu hal keberhasilan dalam tata kelola sampah. Selanjutnya keterbatasan lapangan pekerja dan rendahnya daya saing lokal. Solusinya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih, Pak, di Indonesia baru terbentuk. Saya kira ini bekerja harus bagaimana percepatan. Nah, di sini Koperasi Gunung Putri, Koperasi Desa Merah Putih, sudah ada tempat lokasi 1.300 yang kemudian akan dibangun dalam waktu dekat di bulan Desember, sehingga nanti Koperasi Desa Gunung Putri mampu menghadirkan pelayanan terbaik untuk memajukan ekonomi bagi warga desa. Selanjutnya ada solusi Gunung Putri Network, GPNet. Di Gunung Putri dibangun 17 tiang telekomunikasi, 14 tiang telekomunikasi setiap RW. Bantuan dana dari Kabupaten Bogor dan sekarang sudah memancar dari Gunung Putri Net ini, dari seluruh warga Gunung Putri sudah menikmati dan ada titik-titik yang gratis di sosial. Baik posyandu, pos ronda, sekolah itu free daripada GPNet tersebut. Dan untuk itu dari ekonomi mereka memiliki sekarang baru 700 member dari 2.300 nanti yang akan kita targetkan. Sehingga kalau 2.300 masa penghasilan desa yang masuk lewat GPNet ini sekitar 6 miliar akan masuk ke desa. Jadi dana anggaran pemerintah tidak hangus, tidak habis, tetapi sustainable berkelanjutan. Bapak dan Ibu serta Dewan Juri yang saya hormati, di bidang ekonomi juga ada UMKM naik kelas. UMKM kita sudah ada di Aeon, Pak. Sudah ada juga di Indomaret, sudah juga di Alfamart. Selanjutnya ada solusi BUMDes, bidang usaha milik desa. BUMDes ini saya buatkan satu strategi bagaimana BUMDes bisa kerjasama dengan koperasi. Maka dibuatlah strategi sistem SIPIT, sistem pemberdayaan terintegrasi yang saya paparkan pada saat itu di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Saya menjadi narasumber di hadapan Pak Menteri, Pak Wamen dan Duta Besar Uni Eropa dan di Unpack PBB Live di Hotel Westin Jakarta. Bagaimana setiap lembaga dan program desa yang tidak menumbuhkan perekonomian baru, maka program dan lembaga ini akan mati suri. Saya sampaikan di dialog nasional tersebut. Dampak nyata di bidang itu ada kenaikan dari 2021 sampai 2025. Insya Allah sinergitas antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih sudah didapat dengan strategi ini. Kemudian ada di bidang masyarakat sosial, yaitu kurangnya pelestarian budaya, pendataan desa yang belum efektif. Untuk itu kami mencarikan solusi. Desa Gunung Putri sekarang ada sanggar tari seni. Besok insya Allah akan mengikuti perlombaan tingkat nasional dari sanggar tari ini. Kemudian ada pencaksilat yang sudah juga memiliki satu prestasi di tingkat nasional. Dampak nyatanya memang karena ini saya katakan lembaga harus mandiri, lembaga harus bisa menumbuhkan ekonomi baru sehingga memang fluktuatif turun naiknya daripada peserta atau murid yang ada di dua kegiatan tersebut. Kemudian solusi inovasi data desa presisi. Big data menjadikan satu solusi ke depan bagi Indonesia untuk menghadirkan suatu konsep pembangunan yang terarah. Satu konsep pembangunan yang betul-betul terkoneksi
dengan keberadaan dan keinginan masyarakat di bawah. Maka tidak ada lain, big data dimiliki dari desa untuk kemajuan Indonesia. Ini ada dilihat adalah spasial. Bagaimana tim kami dari pemerintah desa bisa memetakan langsung wilayah-wilayah baik by name maupun by address, tetapi dengan big data dan data desa presisi ini by koordinat. Sehingga kalau diklik rumahnya langsung kelihatan, IC-nya orang juga siapa, namanya siapa, pendidikannya siapa, bisa kelihatan semua lewat daripada data desa presisi tersebut. Selanjutnya, ada upaya penyelesaian konflik tanah sengketa Persi 84. 40 tahun yang lalu masalah-masalah terjadi. Kepala Desa Gunung Putri mohon maaf, ada 6 warga Gunung Putri masuk penjara akibat 23 hektar, 40 tahun tidak selesai. Namun zaman kami alhamdulillah disupport oleh Pemda Kabupaten Bogor. Dengan Forkopimdanya kurang dari 1 tahun, 40 tahun konflik tanah ini bisa terselesaikan dengan bermartabat dan dikembalikan hak-hak kepada masyarakat. Lintas sektoral inilah yang kita terus berikan kepada semua sektor-sektor kita rangkul. Kepala Desa, Bimas, Babin, Kaptimas lewat 3 pilar yang kemarin mendapatkan juara 1, juara 3 pilar di Polda Jabar. Mohon maaf, juara 1 kemarin Pak, saya dari Polda 2 hari yang lalu. Selanjutnya, dari lintas kewenangan ini ada respon cepat, smart pol di Desa Gunung Putri. Sudah ada bagaimana panik bottom merah akan terintegrasi dengan Android Linmas, Android Bimas Babinsa, Kales dan pengurus-pengurus lingkungan. Berarti ada tombol darurat keamanan. Maka di sana akan meluncur dan Linmas untuk diperbantukan mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya ada tombol hijau, ambulan gercep. Ketika ada permasalahan kesehatan, maka akan meluncur juga ambulan karena ada di Android. Selanjutnya penghargaan dan prestasi di kecamatan, kabupaten, provinsi dan tingkat nasional. Kemarin ada lagi kunjungan dikunjungi oleh 77 kunjungan dari 2.522 desa seluruh Indonesia. Dan dari 24 provinsi dengan 1 negara yaitu Universitas Trengganu Malaysia. Jadi sudah ada 20 sekian daripada 2.000 lebih. Kemudian closing statement para dewan juri yang saya hormati. Pemerintah desa harus berani out of the box. Demikian dari pemaparan saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.